Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Nabila dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Syahkuala selaku peserta KKN tematik kelompok 159. Kali ini Unsya mengadakan KKN tematik yang berhubungan dengan virus yang sedang merajalela saat ini, yaitu virus corona yang telah menyerang banyak jiwa. Di sini saya akan memaparkan bagaimana ciri-ciri dari rumah sehat untuk menghindari kita dari terpaparnya virus corona atau setidaknya mengurangi risiko terpaparnya virus corona tersebut. Nah, yang pertama kita harus tahu pengertian apa itu rumah sehat. Jadi, rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung dari cuaca dan kondisi lingkungan sekitar, menyatukan seluruh keluarga, serta menyimpan barang berharga kita. Sedangkan rumah sehat adalah rumah impian kita semua. Dan rumah sehat adalah rumah yang memiliki kondisi yang memungkinkan penghuni rumah memperoleh kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, rumah haruslah sehat dan nyaman agar penghuninya dapat berkarya untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian, mari kita lihat persyaratan dari rumah sehat. Persyaratan rumah sehat ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 829/SK/6/1999, yaitu yang pertama adalah bahan bangunannya tidak terbuat dari bahan bangunan yang dapat melepaskan zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, seperti debu total tidak boleh lebih dari 150 mg per meter pangkat 3, asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber per meter kubik per 24 jam, dan timah hitam tidak melebihi 300 mg per kilogram bahan. Selain itu, bahan bangunan juga tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen. Yang kedua adalah komponen dan penataan rumah sehat, yaitu lantai harus kedap air dan mudah dibersihkan. Dinding untuk ruang tidur, ruang keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara. Dan dinding untuk kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air dan mudah dibersihkan. Sedangkan langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. Kemudian, bumbung rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir. Serta penataan ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap. Syarat ketiga adalah pencahayaan. Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak terlalu banyak. Cahaya alamiah berasal dari matahari. Cahaya ini sangat penting, selain untuk penerangan juga dapat mengurangi kelembaban udara, mengusik nyamuk, dapat membunuh bakteri-bakteri patogen penyebab penyakit. Kurangnya cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan rumah, di samping kurang nyaman, juga merupakan media atau tempat yang baik untuk hidup dan berkembangnya bibit penyakit, seperti DBD, malaria, ataupun bisa juga COVID-19. Karena dengan kurangnya cahaya matahari, maka udara menjadi lembab. Maka dari itu, Menkes menganjurkan untuk kita setiap hari untuk berjemur, untuk menghilangkan bibit-bibit penyakit yang ada pada tubuh kita. Sebaliknya, jika terlalu banyak cahaya matahari di dalam rumah akan menyebabkan silau dan akhirnya dapat merusak mata. Syarat yang keempat adalah kualitas udara. Rumah harus memiliki sirkulasi udara yang baik untuk menjamin kecukupan oksigen yang dihirup penghuninya. Kualitas udara yang baik sangat diperlukan agar penghuni rumah terhindar dari debu atau polutan yang bisa memicu munculnya penyakit, terutama alergi.
Kualitas udara yang baik tidak melebihi suhu udara nyaman, berkisar 18 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40% sampai 70%. Pertukaran udara 5 kaki kubik per menit per penghuni. Konsentrasi gas SO2 tidak melebihi 0,1 part per meter per 24 jam. Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm per 8 jam. Dan konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120 mg per meter pangkat 3. Syarat kelima adalah ventilasi udara. Fungsi utamanya adalah menjaga agar aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya oksigen di dalam rumah, yang berarti kadar karbon dioksida yang bersifat racun bagi penghuninya meningkat. Di samping itu, kurangnya ventilasi akan menyebabkan kelembaban udara di dalam ruangan naik, karena terjadinya proses penguapan dari kulit dan penyerapan. Luas ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai. Selain sebagai penjaga agar aliran udara dalam rumah tetap segar, ventilasi juga berfungsi membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen. Fungsi lainnya adalah menjaga agar ruangan rumah selalu tetap di dalam kelembaban yang optimum. Jadi, dengan adanya ventilasi udara yang cukup di dalam rumah juga dapat mengurangi paparan dari COVID-19. Seorang peneliti Jepang telah meneliti bahwa dengan kita bersin atau batuk dan droplet-droplet dari virus corona itu menyebar di suatu ruangan, jika ruangan itu tidak adanya ventilasi udara, maka droplet-droplet itu akan terus berputar dalam ruangan itu, dan jika ada ventilasi, maka droplet itu bisa keluar dan udara yang baik dari luar akan masuk. Dan dengan begitu, ventilasi udara sangatlah penting untuk mengurangi terpaparnya virus COVID-19 ini. Selanjutnya, persyaratan keenam adalah bebas dari binatang penular penyakit. Binatang ini bisa berupa lalat, nyamuk, kecoa, tikus, dan binatang penular penyakit lainnya yang bersarang di dalam rumah. Maka, jika menemukan binatang-binatang itu, segeralah basmi untuk menjaga rumah tetap sehat. Persyaratan ketujuh adalah air. Tersedianya sarana air bersih dengan kapasitas minimum 60 liter per hari per orang. Dan kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan atau air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat ke-8 adalah tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman. Yang dimaksud aman di sini adalah sarana penyimpanan yang tertutup dan terhindar dari zat-zat yang membahayakan tubuh. Yang ke-9 adalah limbah. Limbah cair yang berasal dari rumah tidak tercemar sumber air dan tidak menimbulkan bau serta tidak mencemari permukaan bumi. Jika limbah padat, maka harus dikelola tidak menimbulkan bau dan pencemaran terhadap permukaan tanah. Maka limbah harus selalu dikelola untuk menjaga lingkungan dan rumah tetap sehat. Yang ke-10 adalah kepadatan hunian ruang tidur. Luas dari ruang tidur minimal 8 meter persegi dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun. Demikianlah ciri-ciri dari rumah sehat menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Maka untuk itu, mari kita sama-sama
menjaga rumah kita dan lingkungan agar tetap sehat, sehingga kita dapat menghindari diri dari terpaparnya virus-virus penyakit, khususnya COVID-19 yang sangat merajalela saat ini.